Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala man abana zadna urjana sukhana ala man syekhna syaikhun wa ala sahabul kitab. Al-Habib Syekh Utsman bin Husain bin Ahmad Asakir Al-Qabul. Ala man jumstan alim wa ala inna kullina ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilatun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina, wahai ingat-ingatlah orang banyak. Amanu, yang beriman, siapa ladina? Jagalah, menjagalah kalian semuanya. Anfusakum, pada diri-diri kalian semuanya. Caranya menjaga gimana? Bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at, dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat dan melakukan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlikum, dan jaga keluarga kamu semuanya. Ya, wa ahlikum, dan kepada keluarga-keluarga kalian semuanya. Bin nashi, dengan dinasihati yang bagus. Ahli ini cara menjaga keluarganya adalah dengan dinasihati yang bagus. Wa ta'dib, dan memberi pelajaran tata krama kepada anak-anaknya. Ini penting. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini perintahnya Allah untuk diri kita terjaga dan keluarga itu bagaimana anak-anaknya, keluarganya mendapat nasihat yang baik, baik dari dirinya maupun dari guru-gurunya. Disuruh ngaji, disuruh belajar. Wa ta'dib, ta'dib ini diajari tata krama, diajari etika, diajari moral. Jangan sampai orang ini tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya akhlak, akhlaknya jelek sama orang tua, akhlaknya jelek sama masyarakat, akhlaknya jelek sama guru-gurunya. Ini harus dijaga. Jadi salah satu hal yang menyebabkan rusaknya anak-anak kita ini adalah karena kita ini orang tua tidak benar-benar fokus untuk membina akhlak yang baik sama anak. Nah, ini yang penting. Wa ta'dib, ajari tata krama. Ada makalah laisal adab, laisal adab kadubab. Orang tidak punya adab itu seperti lalat, sakar PDW, ya, tidak punya moral, tidak punya akhlak. Terus apa maksudnya dari jaga diri kamu? Naron, daripada ancaman api neraka. Karena kalau seseorang tidak punya adab sama orang tua, tidak punya adab sama guru, itu akan menyebabkan neraka, benar-benar menyebabkan masuk neraka. Ada sebuah kisah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang waliullah. Seorang waliullah ini terkenal waliullah yang sangat masyhur. Tidak tingkatan wali tingkatan rendah, tapi tingkatan waliullah tingkatan tinggi. Namanya adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa namanya walinya? Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini tingkatan wali yang sangat tinggi. Ibadahnya luar biasa. Baca sholawatnya luar biasa. Sampai kemudian ada malaikat ini heran. Ini orang luar biasa ibadahnya, tapi kenapa di Lauhil Mahfuz dia itu dicatat menjadi orang ahli neraka?
ibadahnya top hebat, tapi di catatan Lauhil Mahfuz dia itu termasuk ahli neraka. Nah, maka kemudian dia berkunjung kepada malaikat ini, merubah dirinya sebagai manusia, berbentuk seperti manusia, dan kemudian silaturahim kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi. Ya Syekh, saya melihat kamu ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa ya Syekh, saya melihat diri kamu itu di Lauhil Mahfuz, di catatan Lauhil Mahfuz kamu ini ahli neraka. Maka kemudian Masya Allah, coba bayangkan, ini ulama besar, muridnya banyak, muridnya alim-alim, muridnya jadi wali-wali, dan kemudian dirinya menjadi orang yang sangat terkenal ahli ibadah. Tapi di catatan di Lauhil Mahfuz dia ahli neraka. Maka begitu diceritakan oleh malaikat ini, dia bercerita begini, wahai malaikat, apa ini surga neraka ini bukan urusan saya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Jadi tugasku itu hanya untuk ibadah, ibadah, ibadah dan ibadah. Saya ikhlas, saya taruh di mana saja oleh Allah. Pokoknya saya ikhlas di mana saja Allah menghendaki diri saya ada di mana. Maka kemudian ini malaikat kembali lagi ke Lauhil Mahfuz. Ternyata setelah dialog itu, orang ini Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh rupanya sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat ahli neraka dirubah menjadi ahli surga. Kemudian beberapa waktu berlalu, kemudian malaikat ini berkunjung lagi kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini beliau di Maroko. Beliau ini seorang waliullah, lahir di Maroko, meninggal pada tahun 1132 Hijriah. 1000 berarti barusan ini. Berarti 1132 Hijriah. Berarti belum terlalu lama. Terus kemudian kembali lagi bersilaturahim, wahai Syekh, saya melihat atas keikhlasan kamu ikhlas, atas keikhlasan kamu, ibadah kamu yang ikhlas, yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala merubah catatan kamu yang ahli neraka kemudian dirubah oleh Allah menjadi ahli surga. Terus kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tanya, wahai malaikat, bolehkah saya bertanya, apakah sebab yang menyebabkan diri saya itu dicatat menjadi orang ahli neraka itu apa, wahai malaikat? Coba kamu lihat di Lauhil Mahfuz, apa yang menyebabkan diri saya menjadikan dicatat oleh Allah ahli neraka itu apa? Kemudian sama malaikat baru disampaikan, wahai Syekh, sesungguhnya kamu dimasukkan, dicatat menjadi ahli neraka itu bukan karena dosa-dosa besar, kabair, seperti mabuk, zina dan sebagainya, ninggalin sholat, enggak. Tapi karena kamu pernah dosa satu kali ya Syekh, kamu pernah dosa satu kali, kamu waktu itu umur 15 tahun, waktu itu kamu tiduran di kamar, kemudian sama ibu kamu dipanggil, ya Abdul Aziz, ya Abdul Aziz, dipanggil begitu, maksudnya ibu kamu adalah ibunya kamu manggil itu mau minta tolong kamu ke pasar, membelanja sesuatu ke pasar. Tapi kamu rupanya malas-malasan, kamu tidur, kamu mendengar panggilan ibu kamu, tapi kamu tiduran seolah-olah kamu tidak mendengarkan. Begitu dilihat sama ibunya Abdul Aziz, putranya itu, rupanya masih kelihatan tidur, tapi padahal dia tidak tidur. Padahal tidak tidur. Jadi supaya tidak diperintah oleh ibunya. Jadi tiduran saja. Maka gara-gara ibu kamu terus akhirnya apa? Ditutuplah kamar kamu, terus ibu kamu sendiri berangkat ke pasar membelanja untuk keperluan rumah tangganya. Jadi kamu karena malas saja, karena kamu tidak perhatian, kamu tidak perhatian dengan perintahnya ibu kamu, tapi ibu kamu tetap sayang kepada kamu. Itulah yang menyebabkan Allah mencatat kamu dicatat ahli neraka. Bayangkan, Masya Allah. Sekarang betapa banyak anak yang mengecewakan ibunya. Bahkan tidak hanya sekedar itu, betul? Bahkan tidak hanya sekedar itu, kadang-kadang bahkan berani ngelawan, bahkan berani bantah sama orang tua. Ini diam saja tidak bantah, cuma kayak nipu sama ibunya, disuruh tapi seolah-olah masih tidur. Bayangkan, ini saja seorang wali dicatat ahli neraka.
Bayangkan, ibadahnya luar biasa, ibadahnya top, orangnya ngalim, tapi dicatat sama Allah dia ahli neraka. Coba bayangkan, kalau kita ibadahnya jarang-jarang, ya, ibadahnya jarang-jarang, berani bantah lagi sama orang tua, berani bantah sama orang tua, wah sudah, berani ngelawan sama orang tua, berani mokong sama orang tua, betapa sangat memungkinkan kita lebih layak dimasukkan neraka semua gara-gara kita suka membantah orang tua. Naudzubillah summa naudzu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah diberitahu malaikat seperti itu, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu, maka setiap saat dia ceramah kemana saja, yang selalu beliau tekankan pentingnya menghormati orang tua, pentingnya patuh sama orang tua, jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan orang tua. Maka kemudian beliau itu sampai kemudian walinya meningkat semakin tinggi, ditemui Nabi Khidir, dan kemudian diberi solawat. Solawat ini yang disusun oleh muridnya, jadi muridnya punya susunan tentang doa-doa solawat. Kemudian diantara solawatnya beliau yang diajarkan Nabi Khidir ini, jadi solawatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad bin Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. Jadi sholawat ini masyhur kalau kamu ingin supaya cepat berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi. Pokoknya sebelum mati kamu akan berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara sholawat yang diajarkan Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Coba bayangkan, ini waliullah yang masyhur, yang luar biasa, masyhur luar biasa. Tapi dia catat ahli neraka gara-gara pernah mengecewakan satu kali kepada ibunya. Kalau kita berapa kali mengecewakan sama ibu? Kadang-kadang diperintah bantah, ngeles, bahkan menipu sama orang tua. Naudzubillah summa naudzu. Masya Allah. Maka oleh karena itu hati-hati. Pentingnya kita menjaga diri, keluarga, akhlak itu dijaga. Akhlak itu dijaga. Akhlak ini penting sangat ya, sangat penting. Moral akhlak kita itu harus dijaga. Orang punya ilmu banyak, akhlaknya jelek, tidak diterima orang. Orang ilmunya sedang-sedang, tapi akhlaknya baik, sangat diterima oleh orang. Ya, jangan mokong, bisa menerima nasihat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, waquduhan nas wal hijarah, wa ahlikum, jaga dirimu, keluargamu dari ancaman api neraka. Wa ahlikum nar, waquduhan nas wal hijarah, yang dimana bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun, di neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat kasar dan keras, Terus kemudian la ya'sunallah, yang tidak pernah durhaka sama Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan oleh mereka. Jadi sikap malaikat itu kalau bahasa Indonesia sekarang adalah seperti tentara, senantiasa siap melaksanakan perintah. Jadi mulutnya sesuai dengan kata-katanya, mulutnya sesuai dengan perilakunya. Kadang-kadang ngomongnya siap tapi tidak siap, ya. Nah, makanya ini la ya'sunallah, tidak pernah durhaka. Jadi selalu siap menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Rawani Nabi alaihi salatu wasallam anqal la yuraddanna ala haudi yaumal qiyamah aqwamun ma a'rifuhum illa biqasrati salatihim alayya. Hadirin, di antara keistimewaannya, nanti akan didatangkan kepada telaga saya, kata Rasulullah, di hari kiamat sangat banyak kaum itu sangat banyak,
akan didatangkan atau dia akan merasakan minum telaga Kausarku. Siapa? Ma'arifhum, yang saya tidak mengenal mereka illa bikasrati salatihim alayya. Nanti mereka itu tidak aku kenal kecuali mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Hadirin dimuliakan oleh Allah, banyak orang nanti di akhirat sangat kehausan, kelaparan yang luar biasa, kelaparan kehausan. Mereka sangat mengharapkan minuman yang paling istimewa adalah telaga Kausar. Begitu kita minum, tidak pernah merasa haus sepanjang selama-lamanya. Dan itu orang-orang yang di situ bisa minum adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak baca sholawat ditolak, karena yang dikenal oleh Rasulullah adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu hadirin, kalau bisa jangan sampai lupa, minimal kita membaca sholawat kepada Nabi itu sehari semalam kalau bisa 1000 kali. 1000 minimal, itu minimal kalau bisa. Di zaman akhir yang banyak fitnah ini, kalau bisa minimal 1000. Makanya kalau kita di pondok sallallahu alaihi wasallam, kalau saya baca itu 200 kali, saya baca 200 kali sholawat itu. Habis sholat 200. Kalau 5 kali sholat berapa? Sholat 200 kali 5 berarti berapa? Maka itu minimal kita diajak di pondok ini baca sallallahu alaihi wasallam 200 kali 5 berarti 1000 ya. Makanya minimal kalau kita jangan sampai lupa, supaya kita nanti di akhirat dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Sangat banyak nanti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai Mekah, sampai di Arso, sampai di mana? Sampai di Bunggu. Ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu ini kira-kira kalau tidak baca sholawat, tidak dikenal sama Nabi. Ini orang mana ini? Ini orang mana ini? Tidak dikenal sama Nabi. Kalau kita tidak banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak membaca sholawat. Di dalam keterangan kitab Dukhratul Abidin wa Rawafil Khabar, diriwayatkan dalam khabar Allah Ta'ala arsala Jibril alaihi salam. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril ila malik khazini jahannam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi malaikat Malik penjaga neraka jahanam. Bi ayyakhudha minan nar, supaya mengambil api dari neraka. Fayati bi ila Adam, supaya kemudian api itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam hatta yadbah bi ta'amahu, sehingga untuk masakannya Nabi Adam. Jadi anak Adam dan seluruh keturunannya itu, karena waktu itu belum ada api ketika diturunkan di muka bumi ini, maka kemudian diperintahkan malaikat Jibril untuk minta api dari neraka jahanam. Terus kemudian faqala Malik ya Jibril kam turid minan nar, malaikat Malik penjaga neraka jahanam, Jibril, berapa yang kau minta dari neraka ini? Api yang kau minta dari neraka ini berapa? Qala Jibril qadra tamratin, kira-kira satu korma, satu butir korma. Wahai malaikat Malik, saya minta 1 butir korma saja bara api yang dari neraka jahanam ini. Faqala Malik, maka berkatalah neraka penjaga neraka jahanam, lau a'taitu kama turid la dzabas sabus samawati was sabul ardina min harriha. Andaikan aku berikan 1 butir korma besarnya api neraka kepada kamu wahai Jibril, maka langit Sabtuju, bumi Sabtuju semua akan menjadi hancur lebur, menjadi abu gara-gara panasnya api neraka itu. Masya Allah, bayangkan, jadi sebutir kurma saja api neraka kalau taruh di muka bumi ini, dunia, langit Sabtuju semua menjadi luluh lantak, menjadi menjadi abu, menjadi hancur lebur. Maka Jibril alaihi salam, maka berkata malaikat Jibril, kalau gitu saya minta separuh kurma saja. Separuh kurma kan kecil, separuhnya saja. Waqala Malik, lau a'taitu kama turid lam yanzil minas sama' qutratun wa lam yanbut minal ardh nabat. Andaikan saya berikan kamu separuh kurma dari api neraka, separuh kurma, sebesar separuh kurma dari api neraka ini, maka di dunia tidak akan pernah ada turun hujan, dan di dunia tidak akan bisa tumbuh tanaman-tanaman karena seluruhnya tidak ada air.
Air tidak akan bisa ada di muka bumi ini. Lautan kering, sungai-sungai akan kering gara-gara panasnya separuh daripada butir sebutir kurma dari api neraka. Putroh lau a'ta itu kamu lam yaslunan saw putroh. Terus sumana dan Jibril alaihissalam ilahi. Terus kemudian malaikat Jibril, ya Allah, terus berapa yang harus aku bawa ini ya Allah? Dari api neraka ini berapa ya Allah? Maka Allah Ta'ala khud miqdar dzarrah. Kalau gitu wahai Jibril, ambil satu butir seperti kalau orang-orang dahulu, orang-orang tua dahulu itu sak semut pudak. Semut pudak itu semut yang kecil warnanya putih. Semut yang warnanya putih kecil. Atau kalau sekarang dzarrah itu ya satu atom yang paling kecil. Paling kecil itu apa? Paling kecil itu apa? Ya pokoknya paling kecil daripada api neraka. Terus kemudian fa'akhadha miqdaru dzarrah. Dari yang sangat kecil itu kemudian kamu rendam fi sab'ina nahron di 70 sungai dari sungai-sungai di dalam surga. Jadi setelah itu kau rendam dulu ke 70 sungai. Rendam ke 70 sungai dari sungai-sungainya di dalam surga. Sumaja'a biha ila Adam. Kemudian setelah kau rendam berarti daya kepanasannya sudah mulai turun karena direndam 70 sungai. 70 sungai direndam, kemudian dibawalah itu kepada Nabi Adam. Fa akhadha miqdar dzarratin wa ghasala fi samnina sumaja'a ila bihi Adam. Fa wada'a ala jabalin syahik. Kemudian setelah itu yang satu butir yang sangat kecil tadi yang sudah direndam 70 tadi ditaruh di atas gunung yang paling tertinggi, yang paling kokoh dan paling tertinggi. Dan kemudian fawada ala jabalin syahik minal jibal fadaba dzalikal jabal. Itu pun gunung itu masih hancur luluh. Gunung yang ditaruh tadi hancur luluh. Waraja'at nar ila makannya. Kemudian api yang sangat kecil tadi kembali lagi ke neraka. Dan yang ada itu adalah hanya warajat ilana dalam makan wabakah dukhonha, dan yang sisaannya kukusnya aura panasnya saja, aura panasnya fil ahjar ila yaumin hada, yang masih terasa panas di gunung-gunung itu, masih panas sedikit di gunung-gunung itu sampai hari ini. Fahadhin nar min dukhonitil kadurrah, dan itulah api itu yang sampai sekarang masih ada tersisa di muka bumi ini. Kadang-kadang bisa menjadi lahar di gunung, ya gunung berapi itu pun sudah hancur luluh lantak semua kalau kena lahar. Itu adalah satu titik kecil yang sudah direndam, dan itu api asli nerakanya sudah kembali lagi. Itu hanya bekasnya saja. Jadi bekasnya saja. Jadi sekarang ini kita di dunia ini hanya bekasnya saja dari api neraka. Itu pun masya Allah kalau sudah murka, si jago merah semuanya hancur. Betul? Kalau si jago merah sudah ngamuk semuanya menjadi hancur. Masya Allah. Fi min hadza bitul qadha fa'tabiru ya ayyuhal ikhwan. Maka ambillah pelajaran kamu di antara untuk hal-hal yang seperti ini. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita ini agar mempunyai pentingnya dalam ngaji kita sekarang ini adalah pentingnya kita sebagai orang tua. Pentingnya kita sebagai orang tua adalah memikirkan bagaimana diri kita, bagaimana diri kita, keluarga kita ini bisa selamat enggak nanti di neraka, bisa selamat enggak di dalam kubur. Bagaimana itu, dan itu caranya adalah dengan menjaga adab. Di antara hal yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjaga adab kita ini adalah di antaranya supaya anak-anak kita menjadi anak soleh solehah adalah kalau masak. Ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang bagian masak itu kalau mususi beras minimal dibacakan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mususi kalau masak baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, sholawat 21 kali. Terus kemudian, ya Allah, semoga siapapun yang makan, yang minum dari makan dapat barokahnya Bismillah, barokahnya sholawat, semoga selamat dunia akhirat. Ya, itu kalau mau masak begitu caranya supaya anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Nabiullah Zakaria punya anak Nabi Yahya. Itu asal sudah diceritakan tentang neraka, Masya Allah sudah langsung lari mau sampai, kemudian di antara Nabi Yahya itu lari
menjauh daripada keramaian. Pokoknya saya tidak mau berhenti ibadah terus menerus. Saya tidak pernah mau makan dan tidak pernah mau minum kecuali saya sudah tahu tempat saya nanti di surga atau di neraka. Itu saking takutnya. Bagaimana nanti di neraka jahanam, bagaimana nanti di kuburan, itulah yang selalu dipikirkan. Maka begitu lari dan akhirnya saking mujahadahnya itu, kemudian Allah memberikan jawaban, isyarat bahwa kamu nanti akan diselamatkan, orang tua kamu akan diselamatkan dari masuk neraka. Ini yang harus kita pikirkan, hadirin. Ini yang harus kita pikirkan. Kita hidup itu yang kita harus pikirkan, ini yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita ini terlena dengan berbagai macam kesibukan dunia, nonton HP, main-main, berpura-pura, beroyak-oyak segala macam. Itu seolah-olah melapaikan hidup kita, seolah-olah masih panjang. Seolah-olah kita tidak akan menghadapi mati, seolah-olah kita tidak akan menghadapi kuburan, seolah-olah kita tidak akan menghadapi neraka jahanam. Ini yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita pikirkan nanti kita masuk kuburan itu bagaimana? Kita ini diseksa atau tidak, kita selamat apa tidak, nanti di akhirat kita selamat apa tidak. Itulah sikapnya para ulama-ulama, sikapnya para wali-wali, itulah sikapnya Nabiullah Yahya, putranya Nabi Zakaria. Begitu diceritakan tentang kehidupan akhirat yang sangat menakutkan, neraka itu, maka dirinya, saya tidak mau makan, tidak mau minum, saya ibadah terus sampai saya tahu kira-kira saya mendapatkan ridho Allah, dapat surga apa tidak. Ini yang harus kita pikirkan. Maka oleh karena hadirin, yang perlu kita pikirkan, pendidikan anak-anak kita bagaimana, ya? Pendidikan anak-anak kita bagaimana? Apakah mengarah kita ke surga atau tidak? Ini yang harus penting, yang harus kita pikirkan. Maka oleh karena hadirin, jaga adab kita, jaga diri kita, keluarga kita dari ancaman api neraka. Di antaranya memperbanyak membaca sholawat, menjaga akhlak kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Adanallahu kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.